Selling guns is like selling vacuum cleaners. You make calls. Give me the gun of Rambo. What did you say? I've only seen part one. My name is Yuri Orlov. When I was a boy, my family came to America. Yuri Orlov adalah seorang anak dari pasangan Ukraina yang bermigrasi ke Amerika. Mereka berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataannya mereka hanya bisa hidup pas-pasan dari membuka usaha restoran. Mereka tinggal di daerah Brighton Beach. Yuri hidup dan bekerja sebagai pelayan, sementara adiknya Vitali bekerja sebagai koki di restoran keluarga. Ternyata di kota tersebut tidak hanya ditempati oleh imigran Ukraina saja, tetapi ada juga para mafia Rusia yang gaya hidupnya penuh dengan kriminalitas. Sehingga tak mengejutkan lagi, setiap harinya selalu saja ada keributan dan kejahatan yang terjadi. Suatu hari, Yuri menyaksikan sendiri keributan tersebut di sebuah restoran hotel dekat restoran keluarganya. Seorang mafia Rusia yang sedang makan santai diserang oleh dua orang tak dikenal. Tetapi mafia itu tampak sudah berpengalaman guys. Ia berlindung dan berhasil membalas tembakan tersebut. Pengalaman mengejutkan itu membuat Yuri berpikir untuk mendalami dunia mafia persenjataan demi bisa memperbaiki keuangan keluarga. Yuri pun ikut ayahnya ke sinagoge pada hari Sabat berikutnya, tapi bukan untuk beribadah, melainkan untuk mendekati teman ayahnya yang bernama Eli. Eli ini adalah mafia penjual senjata guys di daerah tersebut dan sudah terkenal. Dari Eli, akhirnya Yuri mendapat kepercayaan untuk menjual sebuah senjata Uzi dari Israel. Karena ini penjualan pertamanya, tentu ia harus terlihat profesional. Maka dari itu, ia terlebih dulu mempelajari senjata tersebut dari buku panduan. Yuri di sini hampir sejam hati guys, karena terlalu antusias dan teknik marketing yang digunakan terbilang provokatif. Pump a mag into me right now. Wake the guy in the next room. Sejak saat itu dengan kalung peluru sebagai keberuntungan, Yuri terus mengembangkan penjualan senjatanya ke seluruh geng yang ada di kotanya. Dan semakin kesini, ia mulai sadar bahwa uang yang banyak akan datang dari pasar yang lebih besar. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk mengajak adiknya sebagai partner. Awalnya, Vitali ragu, namun Yuri meyakinkan kalau bisnis tersebut adalah bisnis terbaik yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Akhirnya, Vitali setuju. Mereka kemudian datang ke sebuah pameran senjata. Di sini mereka tidak ingin membeli senjata, tetapi menemui kenalan Eli yaitu Simon Weiss yang merupakan pembisnis senjata yang sudah berpengalaman. Namun saat akan mengajukan proposal bisnis, Simeon dengan sombongnya menolak dengan alasan ia tak mau berbisnis dengan amatiran. You're in the wrong place, my young friend. There's no place for amateurs. Penolakan itu tak membuat Yuri menyerah. Di tahun 82, ia kemudian mencari peluang lain dengan datang ke Lebanon. Di sana guys, ternyata banyak senjata bekas tentara Amerika yang ditinggalkan begitu saja setelah Perang Lebanon. Senjata tersebut dijual kiloan sehingga Yuri bisa menjualnya lagi dan mendapat keuntungan. Ya tentu guys, Yuri juga menyogok beberapa petinggi militer untuk bisa mendapatkan senjata-senjata tersebut. Needed to raise money for their own private wars. Good to make your point. Setelah itu, lambat laun bisnis Yuri semakin berkembang. Ia berhasil memasarkan senjata-senjata tersebut ke berbagai daerah konflik seperti di Asia bahkan Afghanistan yang dibayar dengan uang penuh dengan noda darah. Dalam 2 tahun saja, bisnisnya berhasil memasuki 8 dari 10 zona perang di dunia. Untuk memudahkan langkahnya, Yuri sudah menyiapkan beberapa paspor palsu, termasuk uang sogokan dengan mata uang tertentu, tergantung ke negara mana ia akan berbisnis. Nah, suatu saat ketika berlayar membawa senjata menuju Kolombia, Yuri mendapat kabar dari salah satu agennya bahwa akan ada Interpol melakukan pemeriksaan. Dikabarkan Interpol tersebut melakukan pemeriksaan ke kapal Crystal, dan benar saja para Interpol yang dimaksud sudah terlihat mendekati kapal. Agen tersebut kemudian menyarankan agar mengganti nama kapal dengan nama Kono, yaitu kapal yang terdata sebagai kapal sayuran. What? Kono? How do you spell that? K-O-N-O. Okay, well that's good. Tak menunggu waktu lama, Yuri segera memerintahkan anak buahnya untuk mengecat ulang nama kapal, sekaligus mengganti benderanya dengan bendera Belanda. Sayangnya, seorang agen bernama Jack tetap curiga dan memaksa naik untuk melakukan pemeriksaan. Untungnya, Yuri selalu antisipasi menimbun senjata-senjatanya dengan kentan busuk. Selain di perjalanan, masalah juga terjadi saat sampai. Si pembeli yang merupakan kartel narkoba hanya mau membayar dengan kokain. Yuri tentu tak terima karena ia juga bingung mau dikemanakan nanti barang tersebut. Pimpinan kartel tersebut balik marah dan menemaki Yuri. Daripada masalah semakin rumit, ia akhirnya rela menerima kokain itu. Dari situlah mereka menjadi terbiasa memakai kokain di setiap rutinitasnya. Terlebih Vitali yang mulai kecanduan bahkan berani kabur. Ternyata Vitali kabur hanya untuk menikmati 1 kilogram kokain dan bersenang-senang bersama wanita. Going home. Come on.
fuck! You fucking fuck! You fuck! Come on, V. Melihat adiknya yang kecanduan parah, Yuri terpaksa mendaftarkannya pada pusat rehabilitasi. Vitali tampak sangat sedih ketika harus berpisah dengan kokainnya. Akhirnya sebelum berpisah, Yuri memberikan satu hisap dan menyuruhnya untuk segera keluar dari mobil. Dalam perjalanan pulang, tak sengaja ia melihat poster ikon idolanya, yaitu Ava, yang merupakan seorang model terkenal. Yuri pun mewawancarakan pemotretan palsu dengan bayaran $20.000 hanya demi membuat momen pertemuan dengannya. Dari sanalah mereka berkenalan dan Yuri memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Ava terkesan. Yuri mulai banyak berbincang dan sepertinya Ava tertarik dengan latar belakang Yuri yang mengaku sebagai pembisnis transportasi. Kedekatan mereka ternyata berlanjut, bahkan tak lama kemudian Ava telah menjadi istri Yuri dan di hari bahagia itu orang tua Yuri juga hadir. Mereka ini guys sama tak tahu pekerjaan Yuri sebenarnya, yang mereka tahu anaknya sebagai pembisnis transportasi. Yuri dan Ava hidup bahagia hingga punya seorang anak. Tetapi di sisi lain usaha Yuri semakin bangkrut karena sudah tak punya suplai senjata untuk dijual. Kebangkrutan itu sebenarnya sudah terjadi sebelum Yuri mendekati Ava, tetapi Yuri tetap memaksakan diri membiayai gaya hidup Ava yang glamor. Beruntung guys, sebuah harapan muncul ketika berita soal runtuhnya Uni Soviet tersebar pada tahun 91. Yang berarti guys akan banyak senjata yang bisa ia beli dan jual kembali. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi negara asalnya yaitu Ukraina untuk menemukan kenalannya bernama Dimitri, seorang berpangkat mayor jenderal dan merupakan mantan anggota Tentara Merah. Dimitri ini punya banyak gudang persenjataan yang tidak terpakai yang tadinya dipersiapkan untuk peperangan. Dan pintarnya, Yuri tidak hanya datang sebagai pembeli, tetapi juga berusaha lebih dekat untuk mengambil hati Dimitri. Semua itu tentu ada tujuannya agar Dimitri tidak menjualnya kepada pembisnis lain. Karena begini guys, momen akhir perang adalah momen banyak senjata yang dijual murah. Sehingga para pembisnis akan berlomba-lomba mendapatkannya. Dan Dimitri adalah mayor yang punya banyak persediaan senjata pada saat itu. Di satu gudang saja ada sekitar 40.000 pucuk senjata AK-47. Di gudang-gudang lainnya ada lagi seperti ranjau, mortir, rudal, termasuk tank baja yang terparkir di lapangan. Ketika sudah sepakat, tak disangka datanglah Simeon West yang dulu sempat merendahkan Yuri dengan mengatakan amatiran. Ia juga rupanya datang ke sana dengan tujuan yang sama, yaitu ingin membeli persediaan senjata milik Dimitri. Namun sayangnya, Simeon terlambat karena Dimitri sudah terlanjur sepakat hanya berbisnis dengan Yuri. Kali ini, dunia pun terbalik. Simeonlah yang meminta bekerja sama dengan Yuri. Saat itu, dengan senyuman jahatnya guys, Yuri menolak. Bahkan ia mengatakan kalau Simeonlah yang kini seorang amatir. I think you are the amateur now. I think you should go with your instincts. Entah yang keberapa kalinya, saat Yuri membawa persenjataan termasuk helikopter perang, ia didatangi oleh beberapa anggota Interpol yang dipimpin oleh Jack Valentine. Sepertinya Jack memang sudah mengetahui kalau Yuri adalah mafia penjual senjata, namun ia belum juga bisa membuktikannya. Dimitri saat itu sangat khawatir karena ia bisa terseret jika Yuri ditangkap dengan tuduhan penjualan senjata militer. Yuri sendiri tampak sangat santai karena ternyata ia telah menyiapkan dokumen palsu. Dalam dokumen itu menyatakan bahwa helikopter tersebut akan digunakan sebagai helikopter penyelamat untuk misi kemanusiaan di daerah bencana Faso. Jack tentu tak mudah ditipu karena melihat roket helikopter ada di sana. Tetapi Yuri terlalu licin, ia juga telah memasukkan dokumen roket untuk keperluan lain, sehingga lagi-lagi ia pun selamat. Tak lama kemudian Yuri melihat ada Simeon mendatangi Dimitri. Namun Simeon tak lama pergi dengan muka kecewa. Ternyata sudah beberapa kali Simeon memberikan tawaran sangat tinggi. Namun Dimitri menolak karena ia sudah sangat nyaman berbisnis dengan Yuri yang selalu bersikap baik. Bahkan saat itu juga Yuri memberikan hadiah mobil mewah miliknya sebagai bonus. Namun setelah itu hal yang tak terduga pun terjadi. Setelah kematian Dimitri, senjata-senjata Ukraina yang tersisa dicuri dan hilang begitu saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Dan Yuri dengan satu kapal penuh senjata yang tersisa pergi menuju pasar besar di Afrika. Di Afrika saat itu ada 11 konflik yang menjadi ladang bisnis bagi para penjual senjata. Yuri pun tak mau ketinggalan mengambil bagian dengan berbisnis pada diktator Liberia yaitu Andre Baptiste. Andre ini adalah seorang diktator yang terkenal brutal, bahkan ia tak segan membunuh anak buahnya karena tidak disiplin. Ternyata anaknya juga tak kalah brutal. Dengan mini AK-47-nya, ia tak segan menembak sesuka hati di jalan Husto. Can you bring me the gun of Rambo? Part 1, 2, or 3. Dengan sikapnya yang pintar mengambil hati pelanggan, Yuri dengan mudah mendapat kepercayaan dari Andre. Namun lagi-lagi ia tak dibayar dengan uang, melainkan dengan batu yang sangat mahal yaitu berlian.
Menjual berlian tidak sesulit menjual kokain, dan karena harganya yang sangat mahal, ia pun kini bisa tinggal di rumah yang lebih besar, sekaligus mendanai istrinya untuk menjadi kolektor lukisan-lukisan mahal. Lambat laun, perdagangan senjata mulai mengalami kemunduran lagi akibat banyak negara yang mulai mengusung perdamaian. Pendapatan Yuri terpengaruh dengan peristiwa tersebut dan membuatnya kembali nyaris bangkrut. Selain itu, Yuri kembali harus berurusan dengan Jack yang masih memburunya, di mana Jack berhasil menyusun robekan-robekan dokumen jual beli senjata yang berhasil ditemukan dari tempat sampah rumah Yuri. Dari sobekan-sobekan itu juga ditemukan jadwal pengiriman senjata yang kemudian Jack gunakan untuk menjegal pengiriman senjata ke daerah Sierra Leone. Jet tersebut juga memberi tembakan peringatan karena Yuri tak mengizinkan pilotnya untuk menuruti perintah mendarat di bandara terdekat. Yuri saat itu mencoba menelpon si pembeli yang merupakan petinggi militer. Namun sayangnya ia tak bisa membantu karena sedang ada dalam urusan penting. Mendarat di bandara tentu tak mungkin karena sama saja menyerahkan diri dengan membawa barang bukti ratusan senjata. Akhirnya Yuri nekat memerintahkan pilotnya untuk mendarat di jalanan tanah yang berada tepat di bawah pesawat. Pendaratan tersebut hampir saja menewaskan beberapa warga karena rupanya jalanan itu adalah jalanan ungu warga lokal. Sementara para pilotnya kabur, Yuri tetap tinggal dan membagikan seluruh senjatanya kepada warga lokal yang ada di sana. Mereka pun tampak begitu senang, bahkan berbondong-bondong datang mengambil macam-macam senjata semaunya. Satu kerugian besar bagi Yuri, namun di sisi lain ia juga tak punya pilihan lain daripada nanti Interpol datang punya bukti untuk menangkapnya. Dalam hitungan jam saja semua senjata itu habis. Sehingga saat Interpol datang, mereka tak menemukan apapun selain satu butir peluru yang Yuri terangkan sebagai peluru senapan berburu. Lagi-lagi ia berhasil lolos, namun selain rugi senjata, sialnya ia juga kehilangan pesawatnya yang dibongkar para warga diambil besi-besi yang untuk dijual. Kesialan Yuri tidak berhenti sampai di situ saja, karena saat tiba di hotel, ternyata di sana sudah ada Andre yang telah menangkap Simeon. Lagi-lagi Simeon menawarkan kerjasama dengan harga tinggi kepada Andre. Namun seperti biasa, Yuri sudah mengambil hati Andre, sehingga Andre pun memihak Yuri, dan berkat Andre juga akhirnya ketahuan guys. Ternyata kematian Dimitri adalah ulah Simeon yang tadinya mengincar Yuri. Yuri tentu sangat marah dan Andre menyediakan kesempatan untuk membalas dendam dengan membunuhnya. Untuk pertama kalinya, dengan bantuan tangan Andre, Yuri pun menembaknya sampai tewas. Seminggu kemudian saat pulang ke rumah, Ava tiba-tiba tampak berubah dan setelah ditanyai, ternyata sehari yang lalu ia didatangi Jack yang memberitahu kalau sebenarnya Yuri adalah penjual senjata ilegal. Yuri di sini masih berusaha menutupi dengan menyebut Jack adalah orang politik dan tak perlu dipercaya lagi. Ava tentu saja tak semudah itu langsung percaya perkataan Yuri, apalagi ia sudah melihat di televisi soal perdagangan senjata ilegal. Menurut Ava, ilegal atau tidaknya yang jelas menjual belikan senjata adalah hal yang salah yang berdampak sangat buruk bagi orang lain. Ia ingin agar Yuri tidak salah langkah dan ia juga menjelaskan kalau semuanya sudah didapat dan akan lebih baik jika berhenti. Pada akhirnya Yuri mengalah dan selanjutnya ia berhenti total dari bisnis penjualan senjata. Ia tak lagi keluar negeri, kebanyakan berdiam di rumah menjalankan bisnis ekspor kayu antar negara hanya dengan menggunakan telepon saja. Bisnis tersebut berjalan cukup lancar, walau nyatanya Yuri harus sabar karena untung yang didapat sangat kecil dibanding bisnisnya dulu. Jack yang terus-terusan menyadap telepon Yuri pada akhirnya menyerah karena setiap percakapan yang disadap semuanya terhubung dengan nomor perusahaan kayu yang legal. Hingga suatu hari guys, tanpa ada kabar sebelumnya, Andre dan anaknya tiba-tiba datang setelah melakukan pertemuan PBB. My son and I, we were hoping to do a little shopping while we are here in New York. Ternyata mereka bermaksud melakukan pesanan senjata lagi karena selama Yuri berhenti, Andre tidak bisa mendapatkan pesanan yang sesuai dari penjual senjata lain. Yuri awalnya sempat menolak, namun Andre segera menyogoknya dengan berlian yang sangat besar dan ia juga memberi tawaran sangat mahal untuk transaksi-transaksi ke depannya. Akhirnya setelah 6 bulan berhenti total, Yuri kembali lagi masuk ke dalam bisnis. Namun kali ini Ava tidak percaya ketika Yuri beralasan akan pergi ke luar negeri untuk perdagangan kayu. Ava segera mengikuti suaminya yang kemudian menuntunnya pada sebuah kontainer tidak terpakai. Setelah suaminya pergi, Ava mencoba membuka kontainer tersebut. Dan setelah beberapa kali dicoba, ternyata kode gembok kontainer tersebut adalah tanggal ulang tahun anaknya. Ketika dibuka, Ava sangat terkejut karena di dalam sana banyak terdapat sampel macam-macam senjata, termasuk paspor dengan nama-nama yang berbeda. Ava baru mengetahui kalau selama menikah bersamanya ternyata inilah tempat yang sering dikatakan Yuri sebagai kantornya. Sebelum ke bandara, Yuri menemui adiknya yang kini sudah bersih dari narkoba dan kembali menjadi koki di restoran keluarga. Yuri ingin agar Vitali kembali bergabung untuk pergi ke Afrika Barat. Ia membutuhkan lagi seorang asisten karena kini keadaan di sana sedang kacau-kacaunya. Awalnya, Vitali menolak karena ia ingin hidup serius bersama pacarnya.
Namun Yuri memberi tawaran yang tak mungkin ditolak, yaitu uang yang sangat banyak. Yuri hanya meminta untuk sekali ini saja, dan setelahnya Vitali boleh berhenti. Akhirnya mereka berdua terbang ke Afrika dan diantar oleh anaknya Andre menuju daerah barat. Ternyata senjata-senjata yang Andre pesan untuk para pejuang kebebasan bernama RUF. Setibanya di sana, Yuri pun mulai bertransaksi dengan pimpinan kelompok tersebut, sementara Vitali melihat-lihat keadaan sekitar. Saat itulah kekejaman para pejuang kebebasan terlihat jelas di depan mata Vitali. Tanpa alasan yang jelas, seorang ibu dan anaknya dibantai dengan sadis sampai tewas di tempat. Kejadian itu membuat Vitali seketika syok dan langsung menyela transaksi yang dilakukan oleh Yuri. Ia kemudian menjelaskan bagaimana akibat senjata-senjata tersebut dijual ke kelompok RUF. Sudah bisa dipastikan mereka akan dengan sadisnya menggunakan senjata untuk membunuh seenaknya. Vitali menyarankan agar membatalkan transaksi tersebut. Namun Yuri menolak kalau apapun yang dilakukan dengan senjata itu terserah mereka yang sudah membeli. Bukannya tidak punya perasaan, namun Yuri juga tahu resikonya jika sampai dibatalkan. Nasib mereka sudah pasti takkan selamat. Merasa tidak ada cara lain, akhirnya Vitali nekat mengambil 2 granat. Saat itu ia juga menghajar anaknya Andre sehingga pingsan dan ikut terkena ledakan dengan 1 granat Vitali yang dilemparkan ke truk pengangkut senjata. Menegaskan kalau dirinya tidak akan diproses hukum ataupun ke pengadilan. Dan tak lama kemudian semua perkataan Yuri terbukti. Jack didatangi seorang petinggi yang kemudian meminta agar Yuri dibebaskan. Ya sudah menjadi kepastian guys, banyak para petinggi militer yang ikut andil dalam bisnis Yuri. Dan mereka tentunya tak mau jika harus terseret. Yuri hanya sebagai perantara, sementara penjual sesungguhnya adalah orang-orang dengan pangkat tinggi.